ini ada yang ngetok pintu. Itu dari suara sama ciri khas ketokan bapak tuh sama banget. Cuma memang sebelumnya sama ibu dulu nanti kalau misalkan memang ada yang ngetok-ketok gitu, suaranya suara bapak, jangan kamu langsung bukain pintu, kamu liatin dari hordeng. Nah, suatu ketika kayak gitu ada suara itu, mau buka pintu, lihat dulu nih dari hordeng, nggak ada wujudnya. Tapi anehnya pas kita buka hordeng nggak ada wujudnya, tapi suara itu masih ada. Masih ngetok-ngetok? Masih ngetok-ngetok dengan suara bapak, Pak. Ada suara dari belakang, pintu belakang, kayak suara orang ngecap, tau gak? Kayak orang makan cuman ngecap gitu. Iya. Cuman itu suaranya tuh keras banget, kenceng banget. Ibu udah tahu di situ banyak kan, maksudnya sering diganggu, ibu ngirauin. Tetap aja dia fokus ke kamar mandi. Pas dia mau masuk ke kamar mandi, itu di lubang WC dia lihat ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Viko Fugara, dan malam kali ini seperti biasa gue udah menghadirkan narasumber lagi nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya sewaktu beliau tinggal di rumah kakek neneknya. Langsung aja sebelah gua udah ada Bang Fahmi. Selamat malam Bang Fahmi. Malam. Apa kabar nih Bang Fahmi? Baik. Alhamdulillah. Nah Bang Fahmi ini kan mau cerita tentang rumah kakek nenek ini ya Bang? Betul. Itu di daerah mana sih Bang? Pondok Gede, Jatiwaringin. Pondok Gede. Oke. Nah Abang tinggal di situ dari kapan tuh? Dari kecil. Oh, lahir iya, juga di iya. situ. Oh berarti orang tua juga tinggal di situ. Tinggal di situ. Oke. Dan kakek nenek berarti udah lama nih tinggal Udah di situ? lama, dari tahun 65. Udah lama banget ya. Iya. Iya. Nah itu rumahnya sampai sekarang masih di situ Pak? Masih ada. Masih ada? Masih ada. Dan Bang Fahmi masih di situ? Enggak. Oh udah pindah. Oke. Nah ini kan tadi rumahnya ibaratnya horor ya Bang ya. Nah yang ngalamin horornya ini abang doang atau sekeluarga juga ngalamin sih Bang? Sekeluarga ngalamin, termasuk saudara juga. Oh saudara. Nah itu saudara ngalamin pas lagi main atau? Jadi kalau ada acara keluarga. Gitu. Oke. Oh jadi bahkan saudara pun ikut ngerasain. Ngerasain. Gitu. Kacau juga nih. Dan itu berarti dari tahun 65 ya Bang. Itu jadi zaman kapan tuh Bang? Saya belum lahir. Dan abang di situ berarti emang dari kecil orang tua di situ ya. Di situ. Dan sampai pindahnya pas umur berapa? Pindah dari apa? Keluar dari rumah itu? Pas mau masuk ke SMA. Masuk SMA, berarti sekitaran umur berapa tuh? 13-an lah ya. Oke. Untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu ya Bang ya. Iya. Nah bagi kalian ini yang penasaran dengan ceritanya Bang Fahmi, simak terus sampai habis, jangan skip. Dan sebelum mulai, seperti biasa gue mengingatkan buat kalian yang pengen ngirim cerita juga nih, seperti Bang Fahmi di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi, Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi itu kan memang sekeluarga ada di situ, ada ibu, bapak. Nah, gue sendiri juga lahir di situ, gitu. Nah, gue ini berdua bersaudara, Bang, sama kakak nih satu. Nah, kalau pada saat gue pindah dari situ kan pas mau masuk SMA ya. Jadi fase-fasenya tuh gue emang ngalamin juga dari SD sampai ke menjelang lulus SMP. Kalau untuk gue sendiri ngalamin pertama kali itu, jadi sering ini kayak orang pertama tuh kayak orang kayak apa sih bahasanya, kayak ketindihan gitu. Oh, kerap-kerap gitu ya? Iya, kayak kerap kalau kita tidur gitu. Sewaktu-waktu gini, gue kan dulu suka begadang nih nonton bola. Iya. Nah, bapak nih kalau pulang kerja kan suka larut malam. Ini ada yang ngetok pintu. Itu dari suara sama ciri khas ketokan bapak tuh sama banget. Oh, jadi ciri khasnya sama? Iya, sama banget gitu. Cuma memang sebelumnya udah diwanti-wanti sama ibu nih. Sama ibu diwanti-wanti. Kalau misalkan memang ada yang ngetok-ketok gitu, suaranya suara bapak, jangan kamu langsung bukain pintu. Kamu lihat dulu dari hordeng. Gitu. Oh iya. Nah,
Itu udah dimatikan itu ke gua sama ke abang gua. Nah, suatu ketika kayak gitu ada suara itu, kita refleks kan. Nah, tapi kita ingat pas mau buka pintu, lihat dulu nih dari hording, nggak ada wujudnya. Oh. Tapi anehnya pas kita buka hording nggak ada wujudnya, tapi suara itu masih ada. Masih ngetok-ngetok? Masih ngetok-ngetok dengan suara bapak. Oke. Kayak gitu. Itu sekitar jam 1-an. Satu malam ya? Satu malam. Itu berulang-ulang, Bang. Jadi setiap kalau misalkan kayak entah jam 11 atau jam 12 dulu kan masih sepi banget gitu. Nah, itu berulang-ulang. Jadi bukan cuma gue juga, abang gue juga begitu. Bahkan ibu juga begitu ngalamin gitu. Kalau misalkan pernah waktu itu pada saat bulan puasa, malah pas bulan puasa. Bulan puasa ini kita kan makan sahur nih. Ya kan, makan sahur nih antara jam 2 jam 3. Anehnya ketika dibangunin sahur. Nih bangun gitu. Kan kita bangun nih, dibangunin sama ibu, bangun. Mau bangun. Masih kayak orang baru bangun tidur gitu kan. Ya. Baru mau keluar kamar tapi kok ada wujud gue, Bang, di meja makan. Ya. Jadi ada sosok gue di meja makan. Lagi makan. Kayak gitu. Kan kaget tuh. Gue kaget. Perasaan gue belum ke situ. Tapi itu di meja makan itu ada bapak, ada ibu, ada abang gue. Kita kan berempat. Mereka nggak sadar kalau itu? Nggak sadar. Tapi sepenglihatan gue itu ada gue lagi makan. Itu gue nggak jadi sahur. Gue balik lagi ke kamar. Tidur. Akhirnya gue tidur. Nah, pas paginya, itu paginya gue ngomong sama ibu. Tapi ibu tahu pas subuh dari kamar, gue keluar sholat subuh. Kayak gitu. Sepengetahuan ibu sama sepengetahuan bapak. Nah, abang gue juga ngelihat gue sholat subuh. Sedangkan gue benar-benar tidur di situ. Nah, terus gini, Bang. Di sana itu kan, kalau sekarang udah jadi komplek nih areanya. Udah pemugaran gitu. Dulu sebelum jadi komplek itu masih kayak perkampungan. Nah, memang jadi ini kan rumahnya bapak sama ibu gue ini memang peninggalan dari kakek gue gitu, kakek nenek gue. Nah, itu di depan rumah itu ada makam kayak makam eyang gitu, jadi makam keluarga gitu. Makam itu dipindahin, tadinya itu di TMP. Iya, dipindahin gitu. Jadi dipindahin di makam ini di depan rumah gitu. Sedangkan mbah sendiri atau nenek dari gue ini, kalau misalkan ada acara kayak nikahan orang atau orang mau bikin hajatan atau acara apa, beliau nih sering dipanggil kayak misalkan Nek tolong ini ya supaya acaranya lancar atau apa. Nah, itu kan di pikiran gue pada saat itu kan, gue nggak berpikir yang macam-macam atau yang aneh-aneh. Ini apa sih yang dilakuin sama si mbah ini, sama nenek gue ini gitu. Ritual apa sih gitu, gue nggak tahu. Tapi memang dia punya kamar khusus di rumah. Kamar khusus gitu. Dan itu nggak boleh dimasukin sama cucunya. Bahkan sama bapak sama ibu juga nggak boleh masuk. Nah, suatu ketika ada orang minta tolong ke rumah, mau ada acara nikahan, minta tolong ke si mbah. Nah, si mbah kayak ini, Bang, kayak apa, sapu lidi gitu. Sapu lidi, gue juga nggak tahu tuh maksudnya itu apa. Sapu lidi terus pakai apa, bawang, cabe, terus kayak bumbu-bumbu dapur gitu ditaruh. Entah dia baca apa. Nggak lama memang yang si punya hajatnya ini balik lagi bilang biar lancar gitu acara si hajatan itu gitu. Dan memang sih terbukti lancar gitu. Maksudnya kayak nggak hujan atau apa kayak gitu. Ya walau alam sih gitu kan. Nah, namanya anak SD kelas 6 mau ke SMP gitu. Gua penasaran, masuklah gua ke kamar yang itu. Yang nggak boleh itu sama si mbah, nggak boleh. Diomel-omelin gitu. Jangan gitu. Terus gini, di setiap si mbah habis kayak ritual lah ibaratnya gitu, itu selalu ada suara kayak ini, kayak orang makan di ruangan. Di ruangan itu yang iya, di kamar itu di belakang. Jadi denahnya gini, Bang. Ini rumahnya cukup gede. Jadi tipikal rumah zaman dulu yang nggak ke atas tingkat, nggak, tapi ke belakang, lebar ke belakang. Itu kamar 6, Bang. Kamar 6 plus 1 itu yang kamar itu. Jadi 7. Dan sumurnya di dalam nih. Sumur di dalam. Jadi emang benar-benar rumah-rumah zaman dulu gitu. Sumur di dalam, di samping kamar mandi. Nah, itu kamar yang ke-7 itu yang terakhir tuh paling belakang.
setiap kali ada orang yang minta tolong ke si Mbah ini, pasti malam itu kayak ada suara orang makan di dalam kamar, kayak piring sama sendok gitu. Tapi kan di situ kalau gue pikirnya, ini apa sih, namanya masih anak-anak kan, nggak terlalu berpikir yang kayak gimana. Tapi emang ibu sama bapak sering bilang, udah maksudnya nggak usah masuk ke sana gitu kan, diomelin juga sama Mbah, nggak usah, biarin. Singkat cerita, Mbah nih sakit karena memang udah cukup berusia juga. Itu Mbah sakit pas gua udah mulai SMP. Mbah sakit. Jadi Mbah gua ini, nenek gua ini punya piaraan banyak, Bang. Ikan arwana di kolam. Kucing, tapi kucing hitam. Terus iguana. Dan ketika dia sakit ini dibawa ke rumah sakit, itu sempat heran nih pihak rumah sakit juga. Kenapa heran? Jadi kalau di rumah sakit kan alat detak jantung tuh, yang apa, kalau misalkan tandanya masih ada detaknya apa enggak, itu udah enggak ini, Bang, udah tet gitu. Karena pada saat malam itu emang si Mbah kena serangan jantung, dibawa ke rumah sakit. Nah, itu alatnya udah nggak berfungsi, udah tet gitu, udah menandakan emang udah nggak ada gitu. Tapi masih berdebar, kalau kita pegang tuh berdebar, kayak ada detaknya di leher, terus di bagian tubuh tuh ada kayak detak gitu. Nah, dokternya heran, manggil salah satu pihak keluarga, semuanya dikumpulin termasuk cucu-cucunya. Singkatnya, ada salah satu bisa dibilang kayak tokoh agama gitu, disuruh bapak gue disuruh nyari kayak daun kelor gitu, Bang. Daun kelor sama apa gitu waktu itu. Nah, sama air, kalau nggak salah tuh air dari mana gitu. Nah, disuruh dibawa ke rumah sakit, kayak dikepretin gitu, Bang. Iya. Kayak dicipratin gitu sama daun kelor. Dan itu selang beberapa saat setelah dikasih kayak gitu, baru langsung benar-benar nggak ada sama sekali detaknya. Itu H-1 sebelum nenek gua dibawa ke rumah sakit, semua binatang peliharaannya nggak ada juga, mati semuanya. Iya, pertama kali itu ini akuariumnya isinya kan ikan arwana, itu tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, pecah sama kacanya, pecah, prang gitu, ikannya mati. Terus kucingnya, terus selang berapa jam iguana yang di belakang. Ya nggak tahu juga maksudnya itu apa artinya gitu. Setelah itu kan masih nempatin di sana. Nah ini kalau kakak gue, dia ngalamin gini, Bang. Setiap kali kakak gue pulang dari mana, gue pulang dari mana, pasti kan ketika kita buka pintu, Assalamualaikum, Mah gitu kan, atau gimana gitu, manggil orang tua. Itu ada yang nyautin. Padahal kita nggak tahu kan di dalam orang ibu lagi ada apa nggak di rumah. Nah itu paling sering tuh abang gua, dia pulang, Assalamualaikum, buka pintu kan. Tapi ada yang nyautin dari arah dalam, Kak. Suaranya suara siapa? Suara ini ibu. Oh, suara ibu. Suara ibu. Yang nyaut ya? Nyaut. Waalaikumsalam. Abang gua kan langsung nyamperin ke sumber suara. Tapi di kamar ibu sama bapak nggak ada orang. Pada saat itu kan belum ada WA ya, belum ada WA. Jadi nggak lama kemudian ibu datang habis pengajian. Nah ibu kan nanya ke abang gua, ngapain kok pintu kamarnya dibuka gitu. Oh tadi ada yang nyautin ya di dalam. Suaranya siapa? Suara ibu. Nah itu hampir setiap hari kalau suara kayak gitu. Pokoknya suara ibu, suara bapak tuh benar-benar sering banget. Nah jadi gini, ada lagi gini, Bang. Bapak kan sering kayak ngeronda gitu ya. Nah kayak ngeronda ini di pos nih, ngeronda dia sampai subuh, kadang sampai jam 4 lah, sampai jam 3 gitu. Dia ngeronda sama temennya, sama Pak RT, sama segala macem. Nah kalau ini gue inget banget, soalnya gue udah masuk ke kelas 3 SMP. Inget banget itu. Itu dia pulang sama temennya, salah satu temennya dari pos ronda. Jadi pas pulang di depan pagar tuh bilang, mampir dulu gak? Ngopi dulu. Oh ya udah boleh deh, ntar ngopi-ngopi dulu nih. Bawa temennya dia. Temennya nunggu di teras di depan. Nah, gue belum tidur kan. Gue lihat, bapak sama siapa nih? Oh, sama temennya. Gitu. Bapak masuk. Belum tidur kamu? Nanya gitu ke gue. Belum, Pak. Nah, bapak ke dapur bikinin kopi. Gue penasaran nih. Pas gue lihat dari horeng itu temennya nggak ada. Tapi gini, Bang. Jadi kan kalau misalkan sepelan-pelan ya orang keluar dari halaman teras ya, rumah pasti ada suara dong. Sedangkan itu kan gue cuma di balik
jendela doang, iya. nggak ada temennya. Nah bapak bawa kopi nih dari dapur, mau ke arah temennya. Nah dia ngeliat gue lagi ngintip ke arah jendela itu. Nyari siapa dek? Kata dia gitu. Lah temen bapak tadi kemana? Itu temen bapak ada. Anehnya bapak gue ngeliat. Ada di mana? Ada di teras. Di teras. Mana? Sedangkan gue nggak ngeliat. Dia bawa kopi. Jadi gimana ya, kayak dia bawa kopi nih, nyuguhin ke orang, tapi orang itu nggak ada sepenglihatan gue. Tapi sepenglihatan dia ada sama temennya. Besokan paginya, gue kan hafal muka temennya itu yang dari pos ronda datang ke rumah. Penasaran, gue tanya si bapak itu, temennya si bapak ini, Pak emang semalam dari pos ronda sama bapak ya? Ngeronda sama bapak? Iya sama bapak kamu ngeronda. Tapi saya pulang duluan kan. Terus bapak, tapi kan semalam pulang sama bapak kan mampir ke rumah? Enggak, orang saya pulang duluan. Di pikiran saya, yang apa dari pos ronda ke rumah itu siapa gitu. Tapi maksudnya nggak bilang ke dia gitu. Maksudnya nggak bilang ke dia itu gimana enggak. Udah di situ kejadiannya terulang terus tuh. Setiap kayak bapak ngeronda apa pasti terulang terus kayak gitu. Singkatnya gini. Nah, pas ini ibu kan suka bikin kue gitu ya. Kayak bikin kue karena memang dia kan tata boga nih, Bang. Nah, ada salah satu tetangga minta bikinin kue, cuman kan dia mau jualannya pagi, otomatis dari jam 4 si ibu harus ke rumahnya. Benar. Itu jam 4 ibu keluar dari rumah. Jadi halaman depan rumah itu, Bang, ada pohon mangga, Bang. Ada pohon mangga. Nah, itu pohon mangga itu berdekatan sama makam yang tadi gue bilang. Yang makam dari Eyang Uyut, pohon mangga apel gitu. Nah, pas ibu mau keluar buka pintu, itu ada kakek-kakek di dekat pohon mangga itu. Tapi rupa dari kakek-kakek itu, mukanya semua segala macamnya itu sosoknya kakek gue yang udah nggak ada, almarhum. Tapi ibu nggak ibaratnya nggak yang kayak takut atau gimana. Ya ibu jalan aja. Nah itu kalau pas ibu ngalamin seperti itu. Nah terus kan gini, abang gue ini kan sempat ini, Bang, kayak apa ya? Kayak ngundang temennya nih main ke rumah gitu, abang gue main ke rumah. Nah salah satu temennya nih kayak nyeltuk gitu. Itu ada gue nyeltuk pas ke kamar mandi belakang. Ini kamar mandi ini hawanya nggak enak banget, ngomong gitu. Nggak enak kenapa? Nggak apa-apa. Besokannya itu temen abang gue itu sakit, tanpa sebab tanpa apa, sakit. Anehnya, tapi gue juga nggak tahu, abang gue juga nggak tahu. Cuman berdasarkan dari abang gue bilang sakit kayak ini, Bang, kayak apa sih? Kayak pada biru memar gitu. Cuman kayak kita kan kalau memar atau biru bengkak itu ditekan sakit kan. Yeah. Ini enggak, cuma kayak bekas memar aja gitu. Di situ memang ini, Bang, sumur yang di dalam itu emang udah jadi kayak udah nggak berfungsi sebenarnya. Karena kan itu kan mungkin dulunya waktu ibu sama bapak masih di sana, waktu gua belum ada, mungkin masih berfungsi. Sekarang udah nggak berfungsi. Nah terus gini, setiap kali ibu mau masak, mau apa gitu, itu masakannya atau kayak nasi atau apa itu cepet banget kayak basi gitu. Tanpa sebab ya, ibaratnya kok bisa cepet basi kayak gitu. Terus sayuran apa segala macam yang tadi memang ibu ini udah kayak kasih bumbu atau apa, adem gitu, Bu. Cepet gitu ya? Iya, itu semenjak mbah nggak ada. Logikanya kan gini, Bang, ibu ini kan orang tata boga ya, nggak mungkin dong dia salah masak. Bener, udah paham lah. Udah paham ya, dia kasih garam atau apalah gitu, penyedap rasa atau apa. Ini setiap dia masak itu selalu seminggu tuh bisa 4 kali kayak gitu, nggak ada rasanya hambar. Itu di hari-hari tertentu gitu, selalu kayak gitu. Di hari-hari tertentu aja. Tapi itu intensitasnya juga lumayan sering karena seminggu bisa 4 kali. Kayak gitu. Di hari yang sama atau beda-beda? Beda-beda. Cuman kan kita keluarga nggak terlalu mikir yang gimana. Ya udahlah gitu. Karena memang semenjak mbah nggak ada, kamar yang tadinya dilarang masuk sama si mbah ini, itu memang benar-benar kita tetap maksudnya nggak dirombak gitu, tetap dengan peralatan yang ada. Memang nggak ada, mungkin nggak ada orang masuk ke sana gitu. Kan biasanya kalau waktu masih ada almarhumah mbah kan keluar masuk mbah ke sana kayak gitu.
Tapi memang setiap harinya suara yang kayak orang makan tetap ada, Bang. Masih ada suara? Masih ada suara orang makan. Kayak orang makan. Nah, kemudian gini. Ada anak kecil malam-malam. Manggil ke rumah. Bukan Assalamualaikum, bukan apa gitu. Nek. Ini anak kecil siapa manggil Nek gitu. Bapak keluar buka pintu. Pas bapak keluar buka pintu. Kenapa, Dek? Nenek kemana ya? Ya dia siapa? Ya otomatis kan bapak nanya dong, dia siapa, anak kecil siapa gitu. Itu ada gua, ada abang gua, ada ibu juga, kita berempat. Tapi yang keluar bapak. Neneknya ada gak? Ya kamu siapa? Nah akhirnya bapak manggil ibu. Nah pas bapak balik lagi ke arah pintu dari teras, itu anak itu tiba-tiba kayak loncat gitu ke arah pohon. Kayak ke arah pohon mangga yang tadi gue bilang. Ke arah pohon. Buset, langsung loncat aja. Langsung loncat aja. Itu berbarengan sama bapak balik badan ke arah pintu. Karena dia mau manggil ibu kan. Itu kita berempat udah langsung diem-dieman aja udah. Oh ngeliat semua gitu? Iya kan ngeliat semua. Jadi gue ngeliat dari hordeng. Abang gue ngeliat dari hordeng kan yang depan bapak doang. Suara dia loncat sambil dia kayak ketawa anak kecil itu pun kedengeran kita. Itu masih inget 8:30 itu. Oh, malam. Kita soalnya berempat lagi nonton TV. Terus ada lagi gini. Kan kalau pada itu kan di pondok gede khususnya ya. Itu masih banyak beca itu. Beca. Masih banyak beca. Ada salah satu tukang beca. Ini dia lewat subuh. Kalau tukang beca kan kalau misalkan mau berangkat kan subuh nih, menjelang pagi. Siangnya dia pulang, dia makan siang pulang. Dia berhenti di depan rumah, ngobrol sama ibu, nanya, si nenek kemana? Nenek siapa? Tadi pagi kan subuh saya nganterin dia ke pasar. Gitu. Jadi si tukang beca ini orang baru. Jadi orang baru di lingkungan itu, Bang. Dia profesinya tukang beca. Nah, ibu kan otomatis kan kaget. Nenek siapa? Orang saya tadi pas mau berangkat subuh nganterin nenek dari rumah ini. Dia bilang begitu ke pasar. Ya itu ada mertua saya tapi udah nggak ada, udah almarhumah. Kata ibu begitu. Masa sih? Emang gimana? Iya, dia bilang, Mas tolong anterin ke pasar. Nah itu dengan rupanya dia lihat sebagai mbah gua. Dianterinlah ke pasar pondok itu. Setelah itu si tukang beca itu udah nggak nanya lagi. Dia penasaran, nanya ke warga yang memang tetangga sekitar. Ternyata memang benar, emang mbah gua kan emang udah nggak ada, udah meninggal. Nah itu sering banget, Bang. Kayak misalkan tetangga ngelihat ada sosok almarhumah, sering banget gitu. Terus gini, pas kita mau pindahan, kita kan udah punya rencana mau pindah nih ke daerah Cibubur. Ini kayak ada aja halangan gitu. Entah apa, ada aja gitu. Kayak misalkan mau pindahan, ada ya salah satu dari kita ada yang sakit. Nah, itu gue menjelang mau kelulusan SMP, gue pindah ke sana. Abang gue juga, dia pas pada saat pindah itu, abang gue udah lulus SMA. Ibu kan, kalau dulu ibu kan masih ngajar ya, kayak ngajar tata boga gitu. Nah, pas pindah udah nggak ngajar. Nah, itu ada pas kita udah pindah nih. Jadi ini momennya pas kita udah pindah, ada salah satu mantan murid ibu ke rumah minta ajarin kayak bikin makanan gitu, masakan. Nah ini ada yang nemuin kan, padahal kan logikanya rumah kosong dong, kita udah pindah. Ada yang nemuinnya itu ya itu sosok menyerupai ibu kayak gitu. Ya udah Mbak, iya nanti saya ajarin. Tapi ditungguin ke rumah nggak datang, karena kan memang kita kan nggak mungkin kan kita pindah rumah itu kita kasih tahu semua tetangga kan nggak mungkin. Nah itu dari salah satu tetangga. Jadi kalau untuk ibu sama bapak sendiri tinggal di rumah itu dari semenjak nikah, Bang. Udah lama juga. Udah lama. Udah semenjak nikah, dari gua sama abang gua belum ada gitu. Dan
mereka cerita tentang rumah itu ketika kita udah pindah dari situ. Mereka baru bisa banyak cerita ke kita, berani cerita ke gua, ke abang gua gitu. Nah, terus otomatis kan itu gue penasaran dong sama abang gua nih. Emang sebenarnya ada apa sih, Bu? Gitu. Kok maksudnya kayak ada aneh gitu. Nah, jadi gini, pas awal ibu sama bapak merit nih, awal nikah gitu. Gue belum ada, abang gue juga belum ada. Bapak gue ini kan kerja pulang malam, sering banget pulang malam. Itu yang ketokan itu udah ada dari tahun segitu. Udah lama berarti. Udah lama, karena gini bang, logikanya kan gini, abang gue aja lahir tahun 86. Tahun 86 abang gue lahir. Berarti sebelum abang gue lahir tahun 85, 84. Nah itu udah ada ketokan, ciri khas ketokan yang menyerupai bapak gue. Itu bener-bener mirip banget. Tapi ibu gue sendiri udah dikasih tahu sama almarhumah Mbah. Maksudnya nanti kalau misalkan ada suara kayak mirip suami kamu, jangan kamu bukain, kamu lihat dulu dari hordeng. Itu udah dikasih tahu gitu. Jadi udah antisipasi nih. Nah itu kan waktu pas sebelum dikasih tahu karena pernah kejadian. Ibu nungguin bapak lama banget gitu kan. Nungguin bapak lama banget. Nah, ada yang ngetok pintu jam 1:30. Nah itu ibu belum dikasih tahu sama Mbah. Namanya orang belum tahu, dibukain dong, ya kan, disangkanya suaminya kan, dibukain. Itu pas dibukain kayak ada ini bang, angin masuk sama suara bendera berkibar. Oh iya, gitu. Cuman suara bendera itu ke arah atas atap, kan teras atap, langsung ke atas, gitu. Tapi pas dia buka pintu tuh angin, Nah semenjak itu makanya kan ibu nanya nih sama si Mbah. Nah disitulah Mbah ngasih tahu. Terus lanjut pas ibu gua ini mengandung abang gua nih, lagi hamil abang gua. Itu kan model-model rumah zaman dulu kan kacanya tuh kayak kaca yang langsung, nggak kayak rumah-rumah sekarang yang apa kotak-kotak. Ini langsung bang, kaca langsung lebar. Dan hordengnya tuh nggak kayak hordeng sekarang yang tarik gitu kan. Dulu masih kayak hordeng, masih kayak tirai. Di depan jendela itu ada balai gitu, kayak bangku kayu gitu. Kalau misalkan ada orang duduk di situ, berbayang. Lampunya itu dulu tuh masih lampu bukan yang putih, lampu ayam, iya. Jadi kalau ada orang duduk, itu ada bayangan di situ, di hordeng, kelihatan. Ibu ceritanya mendusin nih. Itu usia ibu bilang pas kandungan ibu itu 5 bulan 6 bulan. Lagi hamil abang gua, ibu lihat kok ada orang duduk. Ibu takutnya orang jahat, takutnya maling atau apa, ya kan. Nah, ibu perhatiin nih dari dekat, tapi kok kayak perempuan gitu, duduk ngebelakangin hordeng jendela, kok kayak perempuan. Nah, sama ibu nih makin dideketin lagi. Nah, pas ibu makin ngedeketin gini, ibu nggak buka hordengnya, jadi hordeng ini bang, hordeng yang tipis itu, hordeng jaring-jaring gitu bang. Tembus. Itu dia berbalik, tapi badannya nggak berbalik, kepalanya doang. Kayak krok gitu, sambil kayak menyeringai gitu bang. Di situ ibu langsung teriak, manggil si Mbah. Cuma kan pada saat itu kan Mbah sempet dulunya, jadi Mbah tuh waktu Mbah masih ada tuh Mbah jualan juga bang, jualan soto. Jadi kalau pulang juga sama malam. Jadi antara Mbah pulang duluan atau bapak pulang duluan nih. Nah di rumah sendirian nih ibu, itu berbalik palanya. Ibu langsung teriak, manggil Mbah. Karena memang ya dia manggil ibaratnya antara Mbah atau bapak, cuman kan serefleksnya dia gitu. Dia cerita ke Mbah. Kan kalau orang zaman dulu bilang kalau lagi hamil atau gimana gitu kan, pakai bangle lah atau pakai nitih lah atau apa gitu. Udah dipakai kok gitu. Ya udah, nah si Mbah marahin bapak gue bang, jadi pulang jam malam gitu kan. Tapi kan namanya kerja kan, tetap akhirnya pulangnya tetap malam. Lanjut terus pas abang gue udah lahir bang. Jadi abang gue udah lahir ini usia abang gue pas bayi, masih bayi. Ini nangis terus-terusan. Ini bayi kenapa sih nangis terus-terusan gitu. Dikasih ASI tapi tetap nangis.
Nah, itu Simbah kan tahu. Simbah bilang, coba lemparin garam ke atas loteng. Perintah Simbah gitu. Karena pada saat itu kan cuma ada Mbah, Bapak, Ibu sama abang gue yang masih bayi. Dilempar garam ke atas loteng. Entah apa maksudnya kan kita nggak tahu gitu. Ya dilakuin lah itu sama Ibu sama Bapak, dilakuin ke atas. Udah tuh agak reda. Nah, setelah itu singkat waktunya, nah abang gue ini udah mulai masuk ke usia TK. Itu bapak belum pulang kerja, mbah juga masih jualan di pasar, belum pulang. Jadi cuma berdua nih, abang gue sama ibu. Abang gue lagi main mobil-mobilan, tapi dia makin lama kok makin ke belakang, ke arah sumur belakang. Oh, oke. Ke sumur belakang yang tadi gue bilang, ini belakang, di samping kamar yang dilarang masuk itu. Jadi kata ibu gini, kamu mau ngapain? Kok ke belakang? Abang gue itu nggak ngomong nggak apa, tapi dia tetap ke belakang sambil bawa mobil-mobilan di itu. Tetap ke arah sumur itu. Pas abang gue deket ke sumur, itu abang gue udah naik ke sumur, bang. Udah mau naik ke sumur. Jika itu sumur kan ada yang atas itu. Iya. Dia udah mau naik ke situ. Meskipun itu sumur udah ditutup ya, pakai kayak besi gitu. Tapi tetap dia udah naik ke situ. Ibu akhirnya kan ke belakang lari. Nah, pas ibu ke belakang lari, di samping sumur itu, ibu lihat ada kayak ini, bang. Sinden. Kayak orang Jawa-Jawa kuno gitu. Iya. Sinden pakai kebaya hijau. Pakai sanggul gitu. Sambil ngambilin tangan. Tapi ngambilin tangannya itu bukan ke ibu gua. Ngambilin tangannya itu ke abang gua. Ya sini, ya masuk. Ngomong begitu. Ya masuk aja. Akhirnya ibu respon, refleks ambil abang gua, digendong lah itu. Ibu akhirnya tanpa dia sadar dia ngomong. Karena mungkin memang ibu udah terlalu sering diganggu juga di sana. Ibu ngomong, tolong kalau misalkan memang ada, jangan disengin atau jangan ganggu anak saya. Nah, berikutnya, pokoknya setiap ada kejadian apapun, ibu selalu cerita ke mbah, gitu. Ya mbah sih jawabannya cuma ya udah nggak apa-apa, gitu doang. Berikutnya gini, ibu, nah ini udah masuk ke fase ibu lagi hamil gue, bang. Ibu cerita lagi hamil gue. Ini masuk ke, pokoknya udah pas gue nggak tahu hamil ke berapa bulan, pokoknya udah ngisi gue. Ibu ceritanya ini mau ke kamar mandi, ke belakang. Ini kan kalau rumah dulu kan dapur terus arah kamar mandi kan masih kayak belum, kalau sekarang kan keramik ya. Iya. Masih kayak apa sih? Kayak semen gitu lah gitu. Nah, kita pakai sendal dong. Ya kan? Pakai sendal lah. Pakai sendal. Nah, pas ibu mau pakai sendal, kayak suara ini, bang. Ada suara dari belakang, pintu belakang. Kayak suara orang ngecap, tau gak? Jadi kayak suara orang ngecap. Kayak orang makan cuman ngecap gitu. Iya. Cuman itu suaranya tuh keras banget, kenceng banget. Ibu posisi hamil gede, itu lagi hamil gua. Ibu udah tahu di situ banyak kan, maksudnya sering banget diganggu, ibu hirauin tuh. Tetap aja dia fokus ke kamar mandi. Pas dia mau masuk ke kamar mandi, itu di lubang WC dia lihat ada kepala. Di lubang WC? Iya. Tuh. Palanya kepala cowok apa cewek kira-kira? Itu kalau menurut cerita ibu itu darah, bang. Jadi kepala darah, penuh darah. Tapi lidahnya panjang sambil melet-melet. Jadi lidahnya tuh ngejulur gitu, bang. Sambil melet-melet. Nah, itu ibu di situ pingsan, bang. Untung bagusnya ya kan lagi kondisi hamil kan. Itu kan lagi hamil gua. Untungnya nggak apa-apa sih. Pas pokoknya itu kejadiannya tuh nggak yang kayak selang berapa hari gitu, nggak. Jadi ada momen-momennya kayak gitu. Nah, ini mbah gue nih, almarhumah mbah gue nih kayak ada kayak benda-benda gitu, bang. Oh, benda-benda pusaka. Iya. Dan disimpannya itu yang di kamar itu kan. Jadi setiap kali kayak malam satu suro atau malam khusus bagi dia, ini kayak ada bersihin atau diapain. Iya, kayak gitu. Nah, itu cuma mbah doang tuh yang tahu tuh.
Nah ini kita balik lagi ke setelah Mbah nggak ada nih. Setelah Mbah nggak ada, kan otomatis barangnya nggak ada yang rawat, Bang. Benar. Kita nggak tahu kayak sih gimana rawatnya. Dari suara kamar dalam itu tuh, kamar yang itu, kayak suara orang yang gedor, kenceng banget. Duk, 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 duk. Kayak gimana sih, kayak orang mau keluar. Tapi nggak ada suara, cuma suara gedor. Duk, 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 duk. Tiba-tiba, itu kan emang nggak dikasih lampu, jadi posisi gelap. Tiba-tiba kaca yang ada lemari kacanya itu yang di dalam kamar itu, pecah, keluarlah itu, yang benda-benda itu pada keluar. Yang benda-benda pusakanya. Ada keluar. Akhirnya sama bapak dibawa tuh barang-barang peninggalan Mbah tuh dibawa dikasih ke adiknya Mbah tuh yang ada di Jawa gitu. Tapi setelah kita pindah ke tempat yang sekarang, saat ini rumahnya masih ada nih, ditempatin sama ini Oma Uwa. Sama Uwa gitu. Ditempatin masih ada, masih ditempatin sama Uwa. Jadi sampai saat ini pun kalau misalnya kayak kita silaturahmi main lebaran atau apa, ya kita ngomong nanya atau gimana, masih ada Bang gangguannya sampai sekarang. Sampai sekarang. Cuma bedanya mungkin kalau dulu kan lingkungan sekitarnya masih sepi ya. Kalau sekarang kan udah jadi komplek nih sebagian. Agak rame lah. Agak rame gitu. Tapi memang gangguan di dalamnya masih ada. Karena memang itu yang bangunan rumah lama Bang, ke belakang luas. Karena memang kita nggak renovasi, karena cuma renovasi cat doang. Tiangnya masih ada, masih zaman-zaman rumah-rumah zaman dulu lah gitu. Gitu. Berarti emang dari sampai apa, bahkan udah nggak ditempatin ya, berarti itu yang nempatin tadi siapa? Yang sekarang? Yang nempatin ya? Uwa saya. Uwa ini ya. Dan dia udah pasti ibarat udah sering lah ya. Sering banget. Tapi pernah nggak dia ditampakin Bang? Sering dia ngomong. Udah nggak asing. Udah nggak asing. Ngeri juga nih. Tadi yang ini yang apa? Backstory-nya kenapa itu serem, berarti gara-gara apa? Ya kalau misalkan gue sendiri sih mikirnya gini Bang, apa mungkin karena ada hubungannya dengan apa yang dilakuin sama si almarhumah Mbak gitu. Apa mungkin? Karena gitu. Mungkin dulu apa gara-gara bekas ritual mungkin, kita nggak tahu ya buat ritual apa, dan barangkali menarik nih, maksudnya narik energi. Yang begitu nih ya. Oke. Nah yang tadi kan yang orang tua Abang tuh ngelihat kepala di WC Bang ya, yang itu sekali doang tuh yang kejadian kayak gitu. Itu sebenarnya berulang-ulang, berkali-kali di kamar mandi. Sering, tapi bukan cuma ibu, bapak juga. Pernah ngeliat si kepala ini? Kalau gua pas SMP pernah juga Bang, tapi di loteng. Nah itu di atas. Apa glinding apa gimana? Enggak. Tapi sama itu bentuk kepala sama yang ibu cerita ketika kita udah pindah, itu sama banget. Yang pas Abang lihat di loteng itu apa? Di atas ini gimana tuh pas ngeliatnya? Sama banget. Maksudnya dia apakah dari lobang atau dari mana? Enggak, gitu, jadi kayak gimana ya, kayak durian jatuh. Oke. Brak gitu. Tapi nggak ada bentuk fisiknya. Tiba-tiba tuh di samping celah-celah lampu dia muncul dengan rupa yang sama yang dilihat sama ibu di kamar mandi. Gila. Itu kalau gue langsung loncat deh dari kamar, langsung loncat gue dari kasur. Karena ya darah, lidahnya panjang, melet gitu, gimana sih? Iya udah. Itu juga gue maksudnya jadi langsung loncat, udah nggak mikir apa-apa udah. Kacau juga ya. Tapi pernah cari tahu nggak Bang, ini dulu tuh rumah ini bekas, apakah dulu ada bekas pembunuhan atau gimana gitu Bang? Kalau historinya sih dulu memang itu kan ini kan Mbah kan dulu nempatin dari tahun 60-an ya. Memang kan kalau dari warga sekitar sih bilangnya dulu itu rawa Bang. Kayak ibaratnya kayak dulu rawa lah sebelum menjadi pemukiman warga kayak gitu. Sedangkan di daerah tersebut kan dulu masih sering kayak banyak pembantian kayak gitu. Tahun-tahun 60 banyak lah pembantian, misalnya kayak buang lah mayatnya di mana kayak gitu. Karena mungkin dulu rawa-rawa ya. Iya, kayak gitu. Kacau juga sih. Dan tadi juga aneh juga ya, maksudnya kok sering itu suara-suara yang tadi nyaut, yang suara bapaknya yang kayak datang. Iya, itu sering. Itu sering kejadian. Sering banget. Bahkan itu sampai sebelum pindah tuh, sampai kita sebelum pindah Hamin berapa gitu, masih ada suara kayak gitu. Kacau sih.
Tadi sampai dicek di luar jendela bahkan nggak ada. Nggak ada. Tapi suara masih ada ya. Iya. Itu pas bersuara itu dia nyebut nama atau manggil nama tuh? Pokoknya kayak orang kita kenal aja. Enggak, ya pas ketok-ketok. Ngetok-ketoknya sama. Karena kan kalau bapak ciri khasnya ketok 3 kali nih. Tok tok tok. Assalamualaikum. Gitu. Itu sama banget. Dia juga ngucap sama, gitu. iya. Nah tadi kan yang pas ibunya abang nih yang ada yang ngetok ya bang ya. Dibuka sama ibunya terus kayak tiba-tiba ada angin, ada kayak suara apa sih ya, kayak kain ya, Iya. gitu. Nah, itu ada efeknya gitu bang? Maksudnya apakah emang ada yang setan masuk atau ada yang apa tuh bang? Enggak sih, nggak ada efeknya. Tapi cuma kayak pas ibu buka tuh kayak angin burr gitu. Kayak angin masuk sama suaranya itu suara kayak kain ke atas. Oh kayak terbang Kayak gitu terbang. bang. Oh maksudnya nggak ada sampai ada yang kelihatan di dalam ada apa Nggak. gitu? Iya kacau juga ya. Nah sama yang tadi tuh yang tiba-tiba loncat itu apa? Anak kecil ya? Iya, anak kecil. Anak kecil? Nah, itu yang di pohon mangga itu. Ada pohon mangga itu? Pohon mangga. Karena di depan halamannya gede soalnya luas. Ada kolam ikan juga. Tuh. Di depan. Itu yang dia loncat sambil ketawa itu ya? Iya. Itu malah kayak sosok apa tuh bang? Kayak sosok tuyul kah? Apa emang sosok anak biasa? Kalau anak kecil yang dilihat sama bapak itu sosok anak kecil kayak biasa. Pakaiannya biasa. Cuma sepengetahuan bapak, kita juga ngeliat. Kan kita ngeliat dari hoarding kan. Itu pucat mukanya. Pucat pasi gitu. Tapi nggak sampai hancur gitu. Enggak. Selayaknya anak-anak cuma pucat. Pucat ya. Dan sama ini bang, itu setiap kali kayak misalkan kita tengah malam nih, sayup-sayup nih dari kamar masing-masing nih, pasti suara dari belakang dapur itu suara orang nangis. Nah nangisnya ini sendu banget, lirih gitu. Sedih banget gitu. Sedih banget gitu. Tapi anehnya ketika kita emang dengerin tegesin, makin jauh. Jauh. Kalau kita cuekin malah kenceng. Malah kenceng. Ya. Gila. Nah yang saya penasaran nih yang tadi pas sahur deh bang. Iya itu. Itu abang ngeliat abang lagi makan Iya, di diri ruang, kita sendiri. di ruang makan. Tapi pas yang ngebangunin abang sahur itu siapa? Ibu. Nah ibu ngebangunin abang nih. Tapi posisi abang melek, abang udah ada di situ maksudnya. Iya, pas mau ke arah Meja baru makan. meja makan baru bangun tidur. Udah ngeliat kayak diri kita sendiri lagi duduk lagi Nah makan. tapi si ibunya abang sadar nggak kalau itu emang bukan abang? Nggak ada siapa-siapa di meja makan. Cuma mereka bertiga. Cuma mereka bertiga. Makanya kan pas subuh ibu bilang mereka ngeliat saya sholat subuh. Kayak gitu. Sedangkan saya tidur langsung. Setelah ngeliat itu langsung tidur kan. Tapi mereka nggak ada yang sadar kalau itu emang bukan abang. Enggak. Oh iya. Kacau juga sih. Berarti lebih kebanyakan ini bang. Maksudnya menyerupai orang-orang rumah ya. Iya. Bang, ya? Entah dari suara, wujudnya ya bang ya. Iya. Karena emang persis semua ya kayak gitu ya. Kacau juga sih. Ngeri juga. Nah itu sampai sekarang dari yang nempatin rumahnya sekarang nih dari Uwa masih bilang memang masih ada gangguan, maksudnya masih ada, cuman memang intensitasnya nggak terlalu sering kayak dulu, tapi masih ada gangguan dan si sosok yang ini sering masih ada. Yang tadi pakai kebaya. Oh masih sering nampak masih ya? itu yang di dekat sumur. Aduh. Itu kayak sinden gitu. Soalnya dia sambil lambain tangan itu yang ke abang gua masih kecil itu, dia kan nyuruh masuk tuh ke sumur itu. Kalau sekarang, kalau dari si pengakuan si Uwa, kayak nembang gitu bang. Biasanya nembang Jawa. Makanya nyanyi gitu ya. Terus nari Jawa gitu. Kacau juga. Tapi sumur itu belum, maksudnya nggak ditutup permanen aja bang gitu bang? Apa? Enggak sih. Cuman ditutup kayak cepet doang? Apa? Ditutup kayak jaring-jaring besi doang. Aduh. Kayak gitu. Tapi airnya masih ada? Ada. Kacau. Ngeri juga sih. Kalau apa ibaratnya kalau serem emang kenapa nggak di ini aja gitu, diuruk gitu, maksudnya dimatiin sumurnya. Nah ada lagi satu bang ini. Gue baru inget. Pas mau ibu gua ngelahirin gua, dulu kan bidan tuh nggak kayak sekarang. Bidan kan kalau sekarang 24 jam, bener-bener 24 jam kan. Kita datang persalinan gampang lah. Kalau dulu masih disamperin ke rumah gitu. Jadi si bidan disamperin nih ke rumahnya. Nah, jadi pas mau lahiran gue itu, ibu nyuruh bapak nih
gitu. Nah, si Mbah jagain ibu gue dong, ya kan? Karena proses mau lahiran. Nah, abang gue masih kecil kan. Itu bapak nyamper ke tukang bidan gitu. Bidan. Nah, pas bapak mau nyamper, baru banget setengah perjalanan, bapak lihat bidan itu masa udah ada. Maksudnya udah tahu gitu. Itu bidan maksudnya udah tahu. Loh Bu, mau kemana? Saya mau ke rumah ibu nih, istri saya mau lahiran. Tapi itu bidan itu nggak sama sekali nyaut. Cuman diem aja. Lanjut ke rumah gue itu. Tapi nyampe ke rumah? Nyampe ke rumah, bapak ngikutin bidan itu dong. Karena dia merasa, udah ketemu di jalan, nggak usah ke rumahnya. Nah, pas si bapak mau masuk, bidan itu masuk, Mbah langsung ngomong di situ. Pulang, kamu. Ngapain kamu sini? Menantu saya mau lahiran, nggak usah yang aneh-aneh. Gue nggak tahu Mbah gue bisa atau enggak, tapi dia ngomong begitu ke sosok itu. Ke si sosok bidan itu ya? Nggak lama, si sosok bidan itu keluar. Gue merinding, terbang Bang, sambil ketawa. Gila. Itu tahun 92 pas gue lahir. Pas mau lahiran gitu. Hampir aja tuh Bang, kalau sampai iya, ibaratnya kalau sampai lahiran dibantu sama dia, waduh. Untung bagusnya si Mbah ada di rumah. Jadi dia tahu. Ancoy. Ngeri amat ya, kayak apa ya, kayak ibaratnya kayak menyerupain apa ya, bener-bener wujudnya real gitu. Iya. Tapi memang dia nggak ngomong sama sekali. Jadi pas masuk rumah, dibuntutin bapak, dia masuk, baru sampai depan kamar kan Bang lihat kan, Bang lihat gini. Tapi bapaknya curiga nggak? Maksudnya kok tadi pantesan ditegur nggak bisa? Bapak bilang ke Mbah, orang ketemunya di jalan, bukan di rumahnya. Ya itu bukan bidan. Kacau ya, apa yang nyerupain begitu? Iya. Bahaya juga sih Bang, berarti kalau emang takutnya kita apa ya, maksudnya menyerupai kayak bapaknya atau gimana, kita dia entah minta tolong atau apa, malah dijebak kan ngeri juga. Itu langsung ibaratnya kayak langsung disemprot gitu sama si Mbah, langsung disentak gitu. Dianya langsung balik badan keluar. Nah, pas mereka ngelihat ke arah si sosok bidan itu, langsung terbang ke atas kayak set gitu. Selang sekian detik lah ke arah atas sambil kayak ketawa gitu. Ya, entah itu wilayahnya yang serem apa emang rumahnya yang serem ya. Karena kan tadi kan juga ketemunya pas di jalan bidan ya, malahan bukan di rumahnya ya. Itu pas lahiran gue itu tahun 92. Buset, ngeri amat. Kalau sampai dibantuin gimana tuh? Ya, gue juga nggak tahu tuh gue ada apa enggak ntar. Oke, itu dia tadi cerita dari Bang Fahmi nih mengenai rumah kakek dan neneknya ya Bang ya. Di daerah mana tadi? Di daerah Pondok Gede. Dan itu emang ternyata emang serem dari dulu sampai bahkan sampai sekarang masih ada. Karena lebih ke suara ya kalau sekarang, maksudnya kayak suara menyerupai ya. Dan kacau sih, berbagai macam tadi penampakan juga ada di situ ya. Kacau. Udah, untuk bagaimana pendapat kalian tulis di kolom komentar kalian, dan terima kasih banyak nih Bang Fahmi. Udah berbagi kisahnya yang sangat luar biasa. Dan sebelum closing seperti biasa, aku mau ingetin buat kalian yang pengen bercerita juga nih seperti Bang Fahmi di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Bang Fahmi juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.